Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Kita akan awali pelajaran kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik yang ada di surga, berkat-Mu telah kami nikmati di sepanjang kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di mana Engkau memberikan bagi kami kesempatan untuk mempelajari firman-Mu. Urapi hati kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya firman ini dapat kami pahami dengan baik, dan firman ini boleh kami lakukan dan kami hidupkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Kamis 23 Maret 2023 yang berjudul Mata yang Tertuju pada Upah. Setelah pertobatan Paulus, dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk pekerjaan Kristus. Oleh karena pendidikannya dan pikirannya yang pintar, dia dapat menjadi orang yang paling berhasil dalam pandangan duniawi. Seperti Musa, Paulus memilih untuk menderita bersama anak-anak Tuhan yang setia dan demi Kristus. Dia menderita pukulan, dilempari dengan batu, dipenjara, kapal tenggelam, lapar dan dingin, dan masih ada lagi seperti yang tercatat di dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 33. Bagaimanakah dia sanggup menahan semua ini? Bacalah Roma 8 ayat 16 sampai 18. Kita mulai dari ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita.
Bagaimanakah pengetahuannya bahwa dia adalah anak Allah menjadi faktor dalam kesetiaannya? Nilai yang diletakkan oleh Paulus pada upah kesetiaan adalah hal yang menjaganya tetap bersemangat dan menderita bagi Kristus. Dari penjara, ia menulis, "Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus, terdapat di dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14. Bacalah 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 12 yang telah kita lihat tetapi layak untuk dilihat kembali. Kita mulai ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. 8. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Ayat 12, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Penggambaran penting apakah dalam ayat-ayat ini, terutama bagi kita sebagai orang-orang Kristen? Dari perspektif Alkitabiah, kemakmuran adalah memiliki sesuatu yang selalu tersedia setiap waktu saat Anda membutuhkannya. Kemakmuran bukanlah kumpulan kepemilikan. Kemakmuran juga adalah menuntut janji Allah di dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Akhirnya, kemakmuran adalah bersyukur atas apa yang Anda miliki di dalam Tuhan dan percaya kepadanya dalam segala hal. Allah tidak berjanji kepada anak-anaknya bahwa mereka pasti kaya dalam harta duniawi. Faktanya, Dia mengatakan bahwa semua yang menghidupkan kehidupan yang saleh akan menderita penganiayaan. Apa yang ditawarkannya lebih baik dari kekayaan dunia. Dia mengatakan, Aku akan menyediakan kebutuhan-kebutuhanmu, dan kemanapun engkau pergi, aku akan menyertaimu. Kemudian,
pada akhirnya Dia akan memberikan kepada umatnya yang setia kekayaan dan tanggung jawab serta kehidupan kekal. Sungguh suatu upah yang luar biasa. Mendekati akhir kehidupannya, Paulus dapat berkata, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8. Kiranya kita semua melalui kasih karunia Allah dapat mengatakan hal yang sama dan dengan kepastian yang sama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, janji pasti yang Engkau berikan bagi kami. Engkau akan menopang kami, memberikan kepada kami kekuatan, supaya kami boleh tetap berdiri di dalam iman kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman ini. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.